Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Serayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. DPRD Kota Waringin Timur mengingatkan ASN setempat untuk menjaga netralitas selama pilkada berlangsung. ASN diminta untuk bersikap profesional dan tidak terlibat politik praktis. Netralitas aparatur sipil negara menjadi perhatian serius DPRD Kota Waringin Timur. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD, Rimbun, seiring dengan masih berjalannya tahapan pilkada. Rimbun mengingatkan, ASN harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas. ASN harus mentaati aturan kepegawaian yang berlaku. ASN tidak diperkenankan untuk terlibat politik praktis, serta mendukung pasangan calon tertentu dalam pilkada. Rimbun juga meminta Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk bersikap profesional apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kami minta ASN ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya dan memposisikan diri sesuai dengan aturan. Terkait dengan pilkada, ya kalau memang aturan melarang, pasti sama-sama kembali ke pribadi untuk mencegahnya, sehingga tidak melanggar aturan itu. Nah, yang terlanjur mungkin Bawaslu dan juga penegak hukum yang lain yang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Ketua DPRD juga mengimbau seluruh pasangan calon untuk menjaga kondusivitas selama masa kampanye berjalan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, pemerintah Kota Waringin Timur mengadakan pertemuan koordinasi lintas sektor. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertemuan dalam rangka koordinasi dan kerjasama lintas sektor di Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Selasa kemarin. Kegiatan digelar dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu dari LSM Lentera Kartini, Polres dan RSUD Dr. Murjani Sampit. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan pengetahuan tentang resiko penularan penyakit menular seksual. Selain itu juga untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait demi mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang. Selama Januari hingga September 2024, tercatat ada 22 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Waringin Timur, yaitu 7 kasus KDRT, 6 kasus kekerasan seksual, 4 kasus penelantaran, dan 4 kasus TPPO, serta 1 kasus lainnya. Melalui pertemuan ini, diharap terjalin kerjasama yang lebih baik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO. Pemerintah daerah berharap partisipasi lintas sektor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan masukan konstruktif untuk mengatasi masalah ini. Harapan kita dengan adanya sosialisasi koordinasi ini tentunya peran serta masing-masing lini supaya bisa menekan terjadinya kejadian kekerasan rumah tangga baik untuk anak, kekerasan seksual maupun yang lainnya. Kalau tanpa ada pendidikan, tanpa ada sosialisasi sedemikian rupa dan juga tanpa ada kerjasama dan juga peran serta masyarakat, kita akan tidak bisa menghapus atau mengurangi dari kekerasan pada anak baik TPPO maupun yang lainnya. Tentunya semuanya ini semua peran harus berjibaku lah, dalam artian harus ada peran masing-masing. Bagaimana caranya untuk baik orang tua, anak-anaknya, kemudian cara mendidiknya, termasuk lingkungan.
Kalau tanpa lingkungan itu terpengaruh di lingkungan, tentunya tidak bisa kita mengabaikan nanti suatu saat nanti akan terjadi. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Waringin Timur, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur diingatkan untuk selesaikan tunggakan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN sebelum akhir tahun. Jika tunggakan masih ada hingga masuknya tahun anggaran baru, maka TPP ASN yang belum terbayarkan akan hangus. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami tunggakan pembayaran TPP bagi ASN. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun mengingatkan agar TPP ASN bisa diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Jika tunggakan masih ada hingga masuknya tahun anggaran baru, maka TPP berpotensi tidak bisa dibayarkan. Berbeda dari tahun sebelumnya, tunggakan TPP ASN masih bisa dibayarkan pada tahun berikutnya. Namun pada tahun 2025 mendatang, hal itu tidak bisa dilakukan. Rimbun menyebut, aturan itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 sebagai pedoman dalam penggunaan APBD tahun 2025. Ada aturan Permendagri Nomor 15, yaitu pedoman pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Nah, di situ menegaskan bahwa TPP itu tidak boleh melewati 1 tahun anggaran. Nah, kami DPRD sudah mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mengakomodir aturan itu dan juga TPP bisa diselesaikan di tahun 2024. Kalau lewat tahun ke depan tahun ke depan itu pintu untuk menganggar pun tidak ada. Nah, itu pintu untuk kita menganggarkan atau posnya itu tidak ada. Ada potensi nggak bisa dibayarkan sama sekali berarti Pak ya? Ya jelas, dari mana kita bisa bayar kalau pos anggarannya tidak ada. Sebelumnya penjabat Sekda Kota Waringin Timur, Sanggul Lumban Gaul mengatakan, kendala pencairan TPP ASN adalah akibat adanya transfer dana bagi hasil yang masih tertahan di tingkat provinsi. Dana bagi hasil tersebut nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Penundaan transfer dapat mempengaruhi pencairan TPP ASN. Masud Badarudin, Hayat TV. Dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi, Polres Kota Waringin Timur mengingatkan pengamanan di gudang penyimpanan logistik Pilkada. Pengamanan dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan yang menghambat Pilkada. Gudang logistik Pilkada KPU Kota Waringin Timur terletak di kawasan Stadion 29 November Sampit. Gudang tersebut menyimpan berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk proses Pilkada. Saat ini telah ada sejumlah logistik Pilkada yang diterima dan tersimpan di gudang tersebut, di antaranya bilik suara, segel kabel tis, segel stiker logo KPU, serta tinta. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain menyebut, pihaknya telah mengerahkan sejumlah personil untuk mengamankan gudang logistik. Pengamanan untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat menghambat jalannya proses pemilihan. Petugas juga secara rutin melakukan patroli di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Gedung penyimpanan logistik Pilkada tersebut juga telah dipasang sejumlah kamera pengawas atau CCTV yang dapat dikontrol langsung dari Polres Kota Waringin Timur. Saat ini memang sudah ada beberapa logistik pemilu yang sudah berada di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur, dan tentunya kita dari aparat kepolisian telah melakukan upaya pengamanan dengan menerjunkan beberapa personil untuk melakukan penjagaan
di gudang logistik pemilu, dan ini prosesnya kita maksimalkan dengan penjagaan dan pengawasan CCTV yang sudah kita siapkan. Untuk penjagaan personil dilakukan 24 jam atau gimana, Komandan? Penjagaan personil dilakukan 24 jam secara bergantian. Ada beberapa personil yang kita tempatkan dan bergantian dalam 1 kali 24 jam. Dengan langkah ini diharapkan proses pilkada di Kabupaten Kota Waringin Timur dapat berlangsung dengan aman dan lancar, serta dapat menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seorang pemuda di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur harus berurusan dengan polisi karena nekat mengedarkan narkoba jenis sabu. Pemuda berusia 21 tahun tersebut ditangkap dengan barang bukti 200 gram lebih sabu siap edar. Pemuda bernama Fahri Ramadan tersebut ditangkap di Jalan Walter Konrad, Kecamatan Baamang, Sampit. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan terhadap pelaku yang diduga kerap mengedarkan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, kecurigaan polisi terhadap pelaku akhirnya terbukti. Terlebih, saat polisi menemukan sebanyak 23 paket sabu siap edar yang disembunyikan pelaku di dalam tas pinggang miliknya. Barang bukti sabu tersebut memiliki berat lebih dari 100 gram. Tidak berhenti sampai di situ, polisi kembali menggeledah kediaman pelaku yang lokasinya tidak jauh dari tempat penangkapan. Polisi kembali menemukan paket sabu seberat 100 gram yang disimpan di bawah tempat penampungan air. Dari keterangan pelaku, aktivitas peredaran barang haram tersebut sudah berulang kali dilakukan. Pada saat kita dilakukan penyelidikan, kita mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di jalan tersebut. Kemudian anggota melakukan lidik dan ada melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan pengedaran narkoba tersebut. Pada saat diamankan, kita mendapat 23 kantong yang diduga metapetamin atau sabu-sabu yang ditaruh di tas dari tersangka tersebut. Terus kemudian kita melakukan pengembangan di jalan yang sama dan didapat 1 kantong bungkus besar yang ditaruh di bawah tandon air. Hasil interogasi sementara yang bersangkutan ada beberapa kali melakukan pengedaran barang tersebut. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mencari tahu asal barang, serta mengungkap bandar besar peredaran sabu yang dijalankan oleh pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam menjalani hukuman selama 20 tahun kurungan penjara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Upacara berjalan dengan penuh hikmat. Upacara peringatan Hari Santri di Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati. Upacara yang dipimpin pejabat Sekda Kota Waringin Timur ini diikuti ratusan santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di daerah setempat. Hari Santri menjadi momentum mengenang perjuangan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan. Resolusi jihad yang dikeluarkan para ulama telah membakar semangat para santri dalam melawan penjajah hingga tercetus Hari Pahlawan.
Sanggul mengatakan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting dalam pembangunan akhlak generasi muda. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan agar pondok pesantren bisa menjalankan pendidikan keagamaan dengan standar modern dan profesional sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi harapan pertama mereka adalah satu modal kita, ya, pembangunan manusia, ya, pembangunan akhlak, ya, itu tugas mereka lah, itu di pondok. Nah ini yang harus kita dorong. Jadi nanti kita lebih sering melibatkan mereka untuk bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah oleh karena itulah makanya nanti pemerintah daerah akan mencoba bekerjasama dengan persatuan pondok pesantren, bagaimana membina mereka ke depan dengan kaidah-kaidah agama yang diajarkan pada pondok-pondok tersebut. Para santri diharap tidak hanya semangat dalam belajar, tapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, sehingga mereka bisa terus melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan masa depan. Alhamdulillah Hari Santri yang ke-22 Oktober 2024 alhamdulillah terlaksana dengan baik dan meriah sekali. Mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya Hari Santri lebih maju lagi dan berkembang. Amin ya rabbal. Kalau untuk para santri sendiri harapannya ke depan seperti apa? Mudah-mudahan Hari Santri ini tambah lagi santrinya lebih maju berkembang dan bisa berjaya untuk selamanya. Amin ya rabbal. Tadi sempat dijelaskan bahwa santri diajak untuk menjadi generasi masa depan untuk membangun negeri ini. Mungkin iya, selalu memberikan pengembangan dan memberikan kemajuan dan mendukung selalu untuk santri untuk maju ke depan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara pondok pesantren dan pemerintah daerah, serta mendorong kolaborasi dalam berbagai program pendidikan dan sosial di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat melalui bidang kebudayaan menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat TK, SD, dan SMP sederajat se-Kota Waringin Barat, yang mana acara tersebut diikuti sebanyak 192 peserta bertempat di Rumah Betang, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Bahasa daerah kita atau bahasa banyak kita perlu dilestarikan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah melalui bidang kebudayaan menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat TK, SD, dan SMP sederajat se-Kota Waringin Barat. Setidaknya ada 192 peserta yang mengikuti lomba tersebut. Adapun cabang yang diperlombakan diantaranya puisi mulai tingkat TK, SD, dan SMP sederajat, komedi tunggal, pantun seloka, mendongeng, dan pidato. Ajang FTBI tersebut bertempat di Rumah Betang, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, mulai tanggal 21 hingga 22 Oktober 2024. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, menjelaskan, dalam bidang kebudayaan ada beberapa hal lagi, diantaranya melestarikan bahasa ibu atau daerah Kota Waringin. Untuk kemasyarakatan atau melestarikan bahasa ibu tersebut tentunya ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan, seperti menggelar FTBI yang telah dilaksanakan mulai tahun 2019. Festival Tunas Bahasa Ibu untuk mengasah kemampuan anak atau penguasaan bahasa daerah. Kegiatan yang diadakan tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat sekaligus dalam rangka menyiapkan serta mencari bibit-bibit baru yang akan dipertandingkan mewakili Kabupaten Kota Waringin Barat ke tingkat provinsi. Nah, dalam bidang kebudayaan tentunya ada beberapa hal lagi kegiatan-kegiatan yang ada di bidang kebudayaan tersebut. Di antaranya adalah bagaimana kita melestarikan bahasa ibu, bahasa daerah yaitu bahasa Kota Waringin untuk mengimplementasikan atau memasrakatkan bahasa ibu tersebut
Tentunya ada beberapa kegiatan yang diambil dan ini merupakan festival untuk mengasah kemampuan anak dalam rangka penguasaan bahasa daerah. Dan ini salah satu upaya melestarikan bahasa daerah tersebut. Pada pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu ini, pihaknya mengakui telah memberi ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh peserta untuk menunjukkan bakat serta pengetahuannya dalam hal berbahasa dan berkesenian kepada masyarakat luas. Khusus Festival Tunas Bahasa Ibu ini, kita mengharapkan generasi muda kita lebih memahami bahasa ibu kita. Jadi tetap mengetahui bahasa asing, tidak melupakan bahasa ibu yang kita miliki. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.